4, 3, 2, 1, 0. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, istighosah itu ada dua. Pertama, istighosah kepada Allah. Mana dalilnya? إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Yang artinya, hai ingatlah Muhammad ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan. Bala bantuan aja udah menang, apalagi bala-bala. Tadi kita makan pakai bala-bala ya. Dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini waktu perang Badar, jumlah umat Islam 313, jumlah non-muslim orang musuh Islam itu 1000, 3 kali lipat. 3 kali lipat, coba bagaimana? Apalagi ini perang termasuk perang pertama nih. Wah, bagaimana ya? Maka Rasulullah SAW istighosah. Jadi istighosah itu apa? Istighosah itu tolabul ghaith atau tolabul ghaus, meminta pertolongan inda syiddah wa dhaik, ketika sukar dan sulit. Sukar sama sulit bedanya apa ya? Saya sulit membedakan antara sukar dengan sulit nih. Sukar juga bagi saya. Syiddah itu sangat kondisi yang luar biasa ya. Wa dhaik kesempitan. Jadi udah pokoknya udah dahsyat dah. Saat itu namanya istighosah. Jadi kalau doa biasa lagi nggak gawat kondisinya, ini doa biasa. Tetapi kalau ini kondisi udah gawat, ini istighosah nih. Kita mohon banget ya Allah. Covid kira-kira perlu diistighosahin nggak? Perlu nggak kira-kira? Perlu. Ya Allah, ini nih saatnya kita istighosah. Ya. Iya, itu dia. Di sini tiap pekan ya istighosah ya. Nah itu. Oke, lanjut. Yang kedua, istighosah kepada selain Allah. Hukumnya bagaimana? Istighosah kepada selain Allah hukumnya boleh selama menganggap bahwa selain Allah itu adalah sebab, bukan penentunya. Selain Allah itu adalah sebab. Mana dalilnya? Nah, ini ketika di akhirat ya, inna syamsa tadnu yaumal qiyamati hatta yablughul araqu nisfal udhuni fa bainama hum kadzalika istaghatsu, mereka istighosah bi Adama thumma bi Musa thumma bi Muhammad. Matahari mendekat ke kepala manusia di hari kiamat sampai mencapai separuh telinganya nih. Ketika mereka pada kondisi itu, mereka beristighosah meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, minta tolong. Tapi yang namanya syafaat itu tetap falillahi syafa'ah. Hakikatnya syafaat itu dari Allah. Mereka meminta kepada Nabi, Nabi mohonkan. Nah, begitu ya. Bukan penentunya, bukan Nabi. Nabi mohonkan. Nah, itu. Jami'a falillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu hakikatnya dari Allah. Nah, semua itu adalah wasilah, sabab. Nah, ini juga begitu. Langsung terjemahannya aja dah, biar cepat. Asaban nasa qahtun, saat itu manusia ditimpa kekeringan, paceklik. Maka salah seorang sahabat yaitu Bilal bin Harith al-Muzanni mendatangi kuburan Nabi. Nabi udah wafat waktu itu. Dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi. Kalimatnya ya, saya refer ke bahasa Arabnya. Ya Rasulullah, istasqi li ummatika.
istasqi, mintalah hujan, mintakanlah hujan, gitu ya. Li ummatika, untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, mereka sedang binasa ya Rasulullah. Mintanya bukan kepada Allah nih, mintanya ke kuburan. Tuh, minta ke kuburan. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Makanya kita bahas nih, ngeri-ngeri sedap ini dalilnya kita kupas dah, biar jelas ya. Mereka itu datang tuh si sahabat Rasulullah SAW itu datang, lalu datang ke kubur Nabi. Saat itu mendatangi kuburan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, mohonkan hujan kepada Allah untuk umatmu. Nah begitu ya kalimatnya ya, mohonkan. Jadi dia minta tolong kepada Nabi agar Nabi memohonkan hujan untuk umatnya. Begitu. Daripada doa dia belum tentu makbul, mendingan lewat doa Nabi, gitu kan? Ini namanya cerdas nih, namanya pinter nih dia. Karena sungguh mereka betul-betul qad halaku, mereka udah binasa. Kemudian orang ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah ini ya, untung bermimpi berjumpa dengan Rasulnya zaman dulu ya. Sampaikan salamku kepada Umar. Kalau sekarang bisa ditangkap. Iya. Sampaikan salamku kepada Umar, kata Rasulullah SAW, dan beritahukan bahwa hujan akan turun kepada mereka, dan katakan kepada mereka, bersungguh-sungguhlah dalam melayani umat. Nah, jadi Umar dapat pesan. Nah, jadi dapat salam. Dapat salam dari Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dalam mimpi. Umar menangis. Loh, harusnya Umar marah dong. Datang ke kuburan, minta ke kuburan, coba ke kuburan minta. Mintanya kepada Nabi yang udah wafat. Nah, begitu kan? Kalau Umar menganggap itu musyrik, marah dong Umar. Tapi enggak, Umar nangis. Umar menangis dan mengatakan, ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu. Nah ini ya, ini hadis ini dinilai sahih. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, minta kepada makhluk siapapun, meskipun Nabi adalah makhluk, minta kepada makhluk agar memohonkan kepada Allah. Kalimatnya, oke, kita lihat dulu kalimatnya ya. Ini kalimatnya. Ya Rasulullah, coba, bukan ya Allah di sini. Ya Rasulullah. Tuh, kita lihat kalimatnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqi li ummatik. Mintalah hujan untuk umatmu. Tuh, manggilnya ya Rasul loh, bukan manggil Allah loh. Nah, ngeri kan? Nah, itu. Kita lanjutin biar makin ngeri lagi. Nah, ini kadang-kadang kalau ya mudah-mudahan jadi lebih jelas, kita jadi yakin lah ya. Nanti paling ujung makin ekstrim ceramah saya nih. Makin ekstrim. Ini termasuk yang video ini nanti kalau ditonton makin ujung makin ekstrim. Awalnya Quran, hadis, lama-lama ngeri dah. Idza adalla ahadukum syai'an aw arada ahadukum aunan wa huwa bi ardin laisa biha anis falyaqul ya ibadallah akhithuni, ya ibadallah akhithuni fa inna lillahi ibadan la narahu. Ini aja deh yang ada hadis riwayat Baihaqi. Jika salah seorang di antara kamu idza dhalla sesat, salah seorang di antara kamu syai'an, nah, atau kehilangan sesuatu, au arada ahadukum aunan, atau salah seorang di antara kamu ini menginginkan aun, pertolongan, wa huwa bi ardin, dan dia berada pada sebuah ardin, bumi, berada pada ardin, earth, gitu kan? Pakainya tak earth, wah, ardin. Laisa biha anis, di situ nggak ada anis. Anis ada nggak? Nggak ada ya di Medan ya anis. Baik Anies Lukmanul Hakim maupun Anies Baswedan, nggak ada semua. Falyakul, maka katakanlah apa yang dikatakan. Perintahnya bagaimana dalam hadis ini? Perintahnya ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah. Tuh, bukan ya Allah loh. Ya, tadi ya Rasulullah, masih mending Nabi. Ini ya ibadallah. Makin kesini kan makin ngeri kan? Nah itu. Nah,
nggak apa-apa, lanjutin aja. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, aghithuni, tolong aku wahai hamba-hamba Allah. Oh. Maka jangan gampang musyrik-musyrikan. Dalil itu banyak. Ini hadis. Aghithuni, tolong aku, fa inna lillahi ibadan la narahum, sesungguhnya Allah memiliki ibadan, hamba-hamba la narahum yang kita nggak bisa ngelihat. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalil Al-Qur'an di mana? Fastaghathahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi, maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Maksudnya gimana nih? Nabi Musa melihat ada orang berantem, bisik-bisik gitu kan. Nabi Musa lalu ternyata, oh ini Musa nih, ini termasuk golongan kita nih. Musa, tolong dong aku ini, aku berantem sama dia, tolong aku. Wah, setelah diskusi dan lain sebagainya, ternyata dia ngotot. Wah, kalau gitu dipukul oleh Nabi Musa. Nah itu fastaghathahu alladzi min syi'atihi, maka orang yang dari golongannya meminta kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Nah gitu ya. Ini bingung, nyanyinya banyak banget nih. Orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Nah bingung kan? Nah, maka harus ini konteksnya, bagaimana konteksnya. Oke, lanjut lagi. Makin serem. Sami tu abi, aku mendengar bapakku Yaqul berkata. Ini cerita dari anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di antara 4 imam mazhab ini paling banyak yang menurunkan murid-murid yang sering membid'ahkan, memusyrikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau zikir bersuara hukumnya bagaimana? Imam Hanafi sepakat boleh, Imam Maliki sepakat boleh, mazhab Syafi'i sepakat boleh, mazhab Hambali terbagi 2. Nah, itu. Mazhab Hambali siapa? Sebagian ini mengikuti Imam Hambali sendiri, dan mazhab sebagian mengatakan bahwa zikir bersuara boleh, tapi sebagian mazhab Hambali yang lain tidak. Nah, itu biasanya mazhab Hambali nih. Saudi banyak mazhab Hambali. Forum ulama senior Saudi mengatakan bahwa zikir bersuara tidak boleh. Saudi banyak mengambil mazhab Hambali. Nah, begitu ya. Saya ceritakan Hambalinya, Imam Ahmad bin Hambalnya makanya nih. Nah, gitu kan. Sami itu anaknya Imam Ahmad bin Hambal berkata, ini anaknya Imam Ahmad bin Hambal loh, bukan anak Imam Syafi'i ya. Yaqulu, dia berkata, hajjatu khamsa hijajin minha thintain. Aku langsung aja deh pakai terjemahnya. Aku pergi haji 5 kali, 2 kali naik kendaraan, 3 kali jalan kaki, atau 2 kali jalan kaki, 3 kali naik kendaraan. Di agak mana ya yang tadi itu, lupa dah gitu ya. Pokoknya 2 atau 3 gitu. Dalam salah satu perjalanan haji aku tersesat sementara aku sedang berjalan kaki, kata Imam Ahmad bin Hambal kepada Imam Ahmad bin Hambal cerita kepada anaknya. Maka aku pun, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal berkata, bagaimana kata-kata Imam Ahmad bin Hambal? Lihat baris kedua dalam bahasa Arab bagian kanan. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, dalluni ala thoriq, tunjukkan aku jalan. Tersesat nih Imam Ahmad bin Hambal nih. Nah, apa kaitannya dengan COVID? Entah. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Duhai hamba Allah, maksudnya adalah malaikat. Jadi Allah memiliki hamba-hamba yang kita tidak lihat kan tadi dalam hadis riwayat Baihaqi tadi. Menurut riwayat ada bahkan redaksinya bukan ya ibadallah, ya rijalal ghaib. Nah, rijalal ghaib diartikan malaikat juga. Tapi rijalal ghaib itu salah satu makom wali dari 37 martabat kewalian. Jadi ghaus atau kutub ini yang paling tinggi. Lalu Autad, Abror, Ustadz Andika yang paling hafal ya. Ya Nuqoba, ya Nujaba, ya Budala. Itu nama-nama makam wali semua tuh yang beliau sering sebut itu. Nuqoba, Nujaba, Budala dan lain sebagainya. Salah satunya Rijalal Ghaib gitu. Jadi ada 37 martabat, banyak banget ya. Oke, lanjut ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal berkatanya ya ibadallah.
daluni 'ala thariqi falam azal aqulu dzalika hatta waqa'tu 'ala thariq. Dan aku tidak berhenti mengucapkan itu sampai aku menemukan jalan. Ya ibadallah daluni 'ala thariq, ya ibadallah daluni 'ala thariq. Ini di mana ya? Ya ibadallah daluni 'ala thariq. Tuh luar biasa ya, zaman dulu berangkat haji tuh luar biasa jalan kaki. Coba lah kita kalau sekarang masuk pesawat begitu kan, contohnya sampai Jeddah enak banget. Wah dulu begini nih, maka ya ibadallah daluni 'ala thariq. Maka kalau suatu saat nyasar gitu ya, bilang ya ibadallah, gitu aja udah cukup dah. Aghithuni, tolong aku, ya ibadallah tolong aku. Nah gitu. Mau yang lebih serem lagi nanti di slide-slide akhir, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi ini selain malaikat hafadhah. Hafadhah itu berarti hafidh. Hafidh itu artinya menjaga, yang bertugas mencatat dedaunan yang rontok. Maka tatkala salah satu dari kalian tersesat di gurun, maka panggillah a'inu ibadallah, atau ya ibadallah a'inuni, tolonglah aku. Tuh ya. Maksudnya apa? Kita punya fasilitas. Bagi orang yang tahu dan kita tersesat di jalan, ada fasilitas dari Allah, ya ibadallah a'inuni atau aghithuni, tolonglah aku. Nah, begitu. Hadisnya begitu, kita disuruh manggilnya. Karena apa? Itu ada malaikat yang siap menuntun kita. Allah udah nyebar malaikat di mana-mana. Oke. Emang boleh kita a'inuni tolonglah aku? Benar boleh. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-menolonglah kamu kepada kebaikan dan ketakwaan. Nah ini tersesat dalam haji lalu memerlukan petunjuk, kira-kira kebaikan dan ketakwaan bukan? Kebaikan dan ketakwaan. Boleh nggak minta tolong sesama hamba Allah? Boleh. Oke. Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Akan tetapi jika mereka meminta tolong kepadamu dalam urusan pembelaan agama, kamu wajib meminta pertolongan. Oke, udah ya. Kita yang makin ngeri nih sekarang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menceritakan bahwa suatu saat ada seorang ulama. Ulama ini kehilangan kuda tunggangannya. Wah, susah nyarinya kuda tuh. Waduh, yang namanya gurun pasir gitu kan. Gimana? Mau cepet-cepetan lari juga bagaimana kan? Sama kuda. Ya, akhirnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah ya ibadallah. Begitu tuh. Setelah menyebutkan ya ibadallah aghithuni, kudanya langsung berhenti. Lalu ulama tersebut menyatakan tidak ada sebab apapun yang membuat kuda itu berhenti kecuali doa itu. Oh ya ibadallah aghithuni, itu ya. Suatu saat Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kakinya lumpuh. Sayyidina Umar kakinya lumpuh. Salah seorang sahabat berkata, wahai Umar, sebutkan siapa yang paling kamu cinta. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Muhammad. Saat itu juga kakinya sembuh. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Saya mau tanya, yang tadi dilakukan oleh Sayyidina Umar ngomongnya apa? Ya Muhammad, bukan ya Allah ya. Gitu. Artinya apa? Istighosah kepada Allah itu udah jelas-jelas banget boleh. Sekarang kalau kepada selain Allah boleh, asal menganggap bahwa selain Allah itu adalah sabab. Tuh, kuncinya di situ tuh. Wahai Muhammad, ini takdirnya bagaimana? Kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada kata-kata yang terlalu singkat, itu ada takdirnya. Takdirnya maksudnya apa? Nama panjangnya apa nih kalimat ini? Itu kan. Rupanya Ibnu Umar juga biasa melakukan itu. Ibnu Umar kalau ada apa-apa dia berkata ya Muhammad. Takdirnya apa? Adrikni bidu'aika ilallah. Wahai Muhammad, tolong aku dengan doamu kepada Allah. Nah, ini nama panjangnya nih. Ya. Nama panjangnya wahai Muhammad, tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Tuh nama panjangnya tuh.
Kira-kira doa ya Muhammad ketika kita sakit berkata ya Muhammad musyrik enggak? Enggak. Lalu saya tanya lagi, bagaimana dengan ya Syekh Abdul Qadir, musyrik enggak? Enggak. Ya Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, musyrik enggak? Ketika kita sakit berkata Abah, musyrik enggak? Enggak. Tuh, ini nih lengkapnya nih, nama lengkapnya nih. Dalilnya Abah, tolong aku dengan doamu kepada Allah. Nah, silakan ya, yang mau musyrik-musyrikan silakan. Tadi dalilnya udah banyak ya. Ente silakan dan nyalain Ibnu Umar, salahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Nah, kalau merasa lebih pintar dari mereka. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana maksudnya? Sayyidina Umar ditanya siapa yang paling kamu cintai? Ya Muhammad, kata beliau. Bagi ikhwan TKN yang gak usah jauh-jauh, orang yang makomnya tinggi, lalu yang paling kita cintai siapa? Ngaku aja deh daripada bonyok ya. Nah ini ngomongnya aja sambil mau nangis tuh sebelah situ ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu artinya ada emotional bonding, ikatan emosional antara kita wasilah Allah. Nah jadi nyari wasilah itu yang kita cintai dan kira-kira mencintai kita gitu. Nggak pernah baca Fatihah minta tolong gitu ya. Kata wali siapa lo? Kagak pernah baca Fatihah minta tolong gitu, perlu aja lo gitu kan. Minta tolong gitu kagak lo pernah kagak baca Fatihah. Nah kita kan dikit-dikit Fatihah gitu kan. Nah itulah membangun emotional bonding. Apalagi tiap hari kita amalkan amalan beliau, itu kita sedang berorbitol dengan beliau, sambung. Jadi kalau ada seorang manusia yang makomnya sangat tinggi, yang kita cinta kepada beliau dan beliau insya Allah cinta kepada kita, itulah wasilah yang paling tepat. Maka kaitannya apa dengan COVID? Kaitannya ini kita perlu istighosah karena ini kondisi dahsyat ya, kondisi genting. Istighosahnya dengan apa? Dengan Allah. Monggo, silakan. Meminta kepada Allah. Lalu kalau mau tambahan boleh nggak? Boleh. Siapa? Istighosahlah kepada wasilah-wasilah. Salah satunya pengarsaabah. Pengarsaabah. Kalau udah mentok, malah bagi saya nih ya, wiridan apa yang paling efektif, katakanlah begitu ya, ketika kita ada sebuah hajat, cuma satu kata, Abah. Nah, itu bagi kontekian. Nah, kalau nggak percaya coba aja, coba ya. Ini dalil udah lengkap nih. Nama panjang dari Abah itu udah lengkap tuh. Abah, tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Aku mungkin doanya nggak nyampe, aku nggak nyambung. Aku nih gak seberapa, aku makhluk yang kotor. Engkau dekat dengan Allah, engkau kan kenal aku Abah, masa gak nolong aku kan gitu ya. Abah, doakan kepada Allah, aku kondisi begini Abah, COVID nih gitu kan. Nah begitu. Tahadus bin nikmah, cerita ya. Tersebarlah, beredarlah kabar saya sakit gitu. Saya sakitnya lama, sakitnya asam lambung. Saya Pak Wafi, gimana tip? Iya Ustaz, masih begini Ustaz. Udah apa? Udah minum obat, udah konsultasi jarak jauh, udah suplemen, terapis udah pada datang ke rumah. A, B, C, D, E, F, G didatengin dah pokoknya dah. Habis diterapi seger tapi panas, nggak turun-turun. 38,5, 39,1 gitu ya. Ya Allah. Habis diterapi dikerokin seger, tapi habis diterapi panas itu nggak turun-turun. Sampai kurang lebih 12 hari lah. Sampai Pak Wafi, tip gimana? Iya Ustaz, masih begini Ustaz. Saya curiga ini bukan asam lambung nih, kata dia. Kalau asam lambung sih gak begini, kata Pak Wafi gitu. Terus apa lagi Ustaz? Saya udah cek darah ini itu enggak. Tapi saya nggak cek COVID ya. Saya nggak cek COVID. Mungkin Anda udah jangan COVID gitu ya. COVID kan gejalanya macam-macam sekarang. Gatal-gatal aja bisa gejala COVID. Cegukan 2 hari bisa gejala COVID. Tuh, apalagi asam lambung. Jadi, aduh akhirnya yang pertama ya Bapak Ibu, waktu itu saya napasnya udah tersengal-sengal. Wah kalau udah napas saya udah rumah sakit dah. Kalau panas masih bisa saya tahan. Kalau napas saya rumah sakit lah. Mau gimana lagi?
Lalu saya undang, Bong, datang Bong, gua kritis Bong. Wih, datang tetangga, saya lagi kritis nih. Lalu saya ngomong gak bisa begini, gitu. Lalu saya sampaikan kepada orang-orang yang berhak, yang saya perlu untuk menitipkan wasiat. Saya berwasiat kalau saya nggak ada umur saya begini, kalau saya nggak ada umur begini. Bun, tolong ambil handphone aku mau berwasiat kepada si A. Tolong kalau saya nggak ada umur saya begini. Sambil saya sujud aja, udah siap-siap, mobil udah dipanasin. Sambil saya tanya, ini yang cover asuransi kita di mana nih gitu kan? Kepada agen asuransi, untung dia masih hidup, maksudnya belum tidur gitu. Nah, lalu begini, siapin kartu asuransinya, pakaian dan lain sebagainya, siap-siap. Kurang lebih setengah jam, mobil dipanasin udah kelamaan, dimatiin lagi. Akhirnya, loh kok napas saya jadi lega gitu ya. Saya mau ingat yang di WA itu, kalau ini sujud gitu ya, saya sujud aja lama gitu, kurang lebih sejam. Loh kok udah lega nih napas, ya udah nggak usah ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, panasnya enggak turun-turun. Akhirnya suatu saat datang Ustadz Rohdian, dia hipnoterapi kan, dia mau terapi saya nggak enak, senior gitu kan. Wah, masa senior gue mau terapi gitu kan. Lalu kata istri saya, Kang Odi itu diterapi dong Mas Latif. Emang dia mau? Ya mau lah, kata istri gitu kan. Mas diterapi sama Odi tuh, ya anak gua sendiri berarti gitu kan. Terapis udah pada datang. Pas dia terapi gimana? Oke, di kamar dah gitu. Dengan berbagai jurus, ada chef, ada dan lain sebagainya. Tapi pertama hipnoterapi dulu gitu. Pas hipnoterapi protapnya dia sebagai murid Pakar Sahabat, Ustadz kita robitoh dulu. Nah ini nih mahal nih, Ustadz kita robitoh dulu. Akhirnya saya robitoh, Abah. Nah itu tuh ya. Pas saya lagi robitoh begitu, ini taharus nikmat. Alhamdulillah saat itu dikabulkan oleh Allah ya. Nah itu. Lalu saya agak senderan, napas saya sisa tersengal-sengal masih berasa. Kalau duduk begini napas biasa, tapi kalau udah agak miring begini, wah napas tersengal lagi. Lalu ketika saya udah Abah robitoh, tiba-tiba di lengan kiri saya ini ada yang mengelus. Kang Odi sebelah kanan, sebelah kiri ada yang mengelus. Siapa nih sebelah kiri nih? Ada orang lain gitu. Setelah digelus, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah napasnya lega. Sejak saat itu panas nggak naik lagi. Alhamdulillah ya Allah, saya ingat banget tuh momentum panas turun nggak naik lagi saat itu doang tuh. Nah, maka bagi saya mantra bagi ikhwan TKN yang salah satu yang paling utama, gak usah jauh-jauh, Abah dengan penuh cinta. Maka kepada mursyid jangan sampai jauh, mursyid jangan sembarangan. Tengok-tengok gak ada tuh gitu ya. Bagi kita udah pakai kacamata kuda aja, dan Abah aja udah. Tingkatkan aja mahabbah kita kepada beliau. Itu tuh sumber keberkahan tuh. Maka jangan macam-macam sama kemursidan itu. Udah kita Abah, udah dah. Tengok-tengok belum tentu bisa nolong. Gitu kan? Jadi kita bersyukur kita sudah punya pengarsa Abah. Tingkatkan aja, pupuk aja mahabbah terus tuh. Maka di rumah kita perbanyak tuh foto beliau. Dikit-dikit ngeliat beliau gitu ya. Robito. Kalau Bapak Ibu ke rumah saya, cari foto saya nggak ada. Jadi kalau orang datang nggak ngerti saya siapa nih, jangan-jangan ini kakeknya gitu ya. Itu foto Abah dikeliling, mau madep mana itu foto Abah. Foto saya nggak ada, foto keluarga saya nggak ada. Aku mah apa tuh lah ibaratnya gitu ya. Bukan siapa-siapa. Nah jadi begitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Makin ngeri kan, slide akhir kan. Makanya harus ikuti sampai akhir biar nggak gagal paham ya. Begitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyebut Abah nggak usah ragu. Ini musyrik apa enggak ya? Kenapa nggak nyebut Allah? Nah ini dia nih. Ikuti lagi menit-menit sebelumnya. Begitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ikhwan kerjanya di Madinah. Dia kalau ada kesulitan apa-apa, Abah. Begitu. Murid-murid Syekh Abdul Qadir juga begitu. Ya Syekh Abdul Qadir. Itu banyak sekali di Malkuba ya, Ustaz Andika ya. Ada orang perempuan mau diperkosa, lalu Syekh Abdul Qadir lagi wudhu. Ya Syekh Abdul Qadir, baca kalimatnya.
gitu. Ya Syekh Abdul Qadir, dilempar. Kalau dalam versi filmnya dia lagi mau diperkosa, lalu Syekh Abdul Qadir lagi berdakwah, beliau membawa tongkat, lalu dilemparlah tongkat itu oleh Syekh Abdul Qadir. Lalu tongkat itu mukulin si orang yang memperkosa itu. Jadi biasa jangankan itu, Ibnu Ahmad bin Hambal, coba nggak usah cerita Syekh Abdul Qadir yang sufi deh, nggak usah cerita Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal yang ketat, paling ketat hadisnya. Tuh begitu cerita anaknya, tuh sampai bunyi kan, makin dahsyat. Jadi begitu ya, Imam Ahmad bin Hambal aja begitu. Jadi bapak ibu ikhwan kan nggak usah ragu-ragu. Apa begitu? Ini pakai ini nggak sembuh, pakai ini nggak sembuh. Gimana ya? Apa? Alhamdulillah kalau beliau doa kepada Allah, yang menentukan kesembuhan siapa? Allah. Pengersahabat bisa nggak memastikan kesembuhan? Nggak bisa. Kita berdoa kepada Nabi. Nabi bisa nggak memastikan kesembuhan? Nggak bisa. Hanya Allah. Nah, satu hal lagi, tips juga ya. Kita biasa ini slide terakhir yang paling ngeri. Nah ini ada sholat sunnah, sholat hajat Syekh Abdul Qadir. Setelah selesai, jadi prakteknya kita sholat 2 rakaat, tiap ba'da salam kita membaca Al-Ikhlas 11 kali. Setelah 11 kali, udah salam, sujud, istighfar, bersyukur, mintanya apa? Habis itu berdiri menghadap ke barat daya, ke arah Baghdad. Lalu kita berkata, Ya Syekh Abdul Qadir, Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Makhdumah Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Khawajah Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Dardish ya, Ya Dardish Muhyiddin Abdul Qadir, Ya apalagi, Ya Qutbah Ya Qutbah Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Sultana Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Ghautha Muhyiddin Abdul Qadir, Ya Sayyidah Sadat Muhyiddin Abdul Qadir. Balik lagi ke arah kiblat. Itu tadi mintanya kepada siapa tadi barusan? Syekh Abdul Qadir. Lengkapnya tadi tuh. Wahai Syekh Abdul Qadir, mintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan doaku. Diklarifikasi supaya lebih jelas doa Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika arhamar rahimin. Ya, artinya apa? Allahumma lakal kullu, ya Allah, milikmu lah segalanya, atau untukmu lah segalanya. Wa bikal kullu, dengan izinmu segalanya. Meskipun minta kepada Syekh Abdul Qadir terkabul itu dengan izinmu, segala doa. Tuh ada klarifikasi doa begitu. Wa bikal kullu wa ilaikal kullu, semua kembali kepada engkau. Wa minkal kullu, semua dari engkau. Wa ilaikal kullu, dan semua itu kembali kepada engkau. Wa antal kullu, engkaulah segalanya. Kaulah segalanya untukku, gitu ya. Engkaulah segalanya. Wa kullul kulli, segalanya di atas segalanya. Tuh, jadi abis minta kepada Syekh Abdul Qadir, ya Allah, hakikatnya semua dari engkau ya Allah. Tuh, begitu. Nah, lalu kalau nggak salah kembali lagi ya ke Syekh Abdul Qadir ya. Kembali lagi, ya Ubaidallah aghithni biidznillah. Gimana? Hah? Oh, yang terakhir benar ya? Ya benar nggak kata-katanya Ustaz? Ini harus konfirmasi ke bagian amalia nih. Ya Ubaidallah aghithni biidznillah. Wahai hamba Allah, tolonglah aku dengan izin Allah. Baru kita tadi kata Ustaz Andika tadi klarifikasi Allah, hakikatnya semua itu dari engkau ya Allah. Tuh kan nggak masalah kan? Nah ini sebuah ikhtiar, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar spiritual. Kalau cerita ikhtiar, sebenarnya ikhtiar yang utama ini ikhtiar spiritual dulu sebenarnya ya, baru ikhtiar medikal dan lain sebagainya. Pasti berhasil nggak? Ya enggak lah, terserah Allah, enggak aja gitu kan. Beliau mengirimkan proposal kepada Allah, ya Allah, ini muridku ya Allah, dia sedang mengabdi kepadaku, dia sedang gigih-gigihnya zikir kepadaku ya Allah, dia sedang berjuang melestarikan amalia-amalia dari aku ya Allah, berilah kesembuhan dia ya Allah. Tuh, jadi kita nggak sendirian, kita melibatkan guru. Bapak Ibu, kita punya fitur itu namanya guru.
Jadi kalau kita ada masalah, kita ada penyakit, ada apa yang udah mentok, nggak usah nunggu mentok sebenarnya, dikit-dikit libatin guru deh. Nah, supaya mahabbah meningkat, bagaimana kita berjuang untuk beliau. Jangan maunya enaknya doang gitu ya. Diajak berjuang, ayo kita perluas Tekian Center, ayo wakaf untuk Tekian Center, ayo mau perluas berapa? Perlu berapa miliar? Nah begitu kan? Nah gitu. Fatihah iya, tapi perjuangan jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum gitu. Nah saya punyanya tenaga, saya punyanya WA supaya bantu wakaf Tekian Center, ayo begitu. Nah mudah-mudahan dengan itu terpupuklah cinta kita kepada beliau. Oke, cinta kita tinggi, cinta beliau tinggi nggak kepada kita? Nah, man hasunat, kalau kata Ustaz Andika, man hasunat khidmatuhu wajabat karmatuhu. Siapa yang dapat karma yang hasunat khidmatuhu, maka khidmahnya yang benar. Nah, inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wasilah itu dekat kepada kita, kita cintai, beliau cinta kepada kita. Bagaimana agar beliau cinta kepada kita? Jadilah orang yang dicintai beliau. Terus bagaimana? Berjuanglah, bantulah dakwah TKN. Nah itu. Mudah-mudahan ini menjadi semakin efektif lagi, bukan untuk kepentingan kita semata ya, kita ya bismillahirrahmanirrahim, yang penting kita berjuang. Nah inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang-orang tua kita, nenek-nenek, dikit-dikit abah, ada kakek-kakek, ilmu enggak, menyantren enggak, baca Quran masih melepotan, gila ada apa-apa abah tuh, orang tarekat tuh, dasar gitu kan. Nah ini dia nih, nggak ngerti. Padahal orang-orang tua kita itu bukan tanpa dasar. Beliau mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengikuti murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Umar, anaknya Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Demikian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah sebagai ikhtiar. Jadi intinya bagaimana ini versi TKN ya, versi TKN, ikhtiar tangkal COVID dengan istighosah. Ini versi orang yang punya guru mursyid. Lagi-lagi bagaimana? Ya terserah Allah. Kalau Allah sudah mematikan kita, ya udah mati dalam keadaan wabah, berarti syahid. Itu juga bagus. Pokoknya semua itu kasih sayang Allah. Nah, bagi kita yang pengen sembuh, minta aja bahwa Allah ngasihnya lagi, ya terserah Allah. Saya mau tanya, yang paling sayang kepada kita, anak kita, ibu kita, atau Allah? Allah. Yang paling tahu waktu terbaik kita menghadap Allah, kita apa Allah? Allah. Keputusan Allah itu kadang-kadang benar, biasanya benar, atau pasti benar? Pasti benar. Nah, jadi ikhtiar doa silakan. Memaksakan hasil nggak boleh. Nah, terserah Allah hasilnya. Begitu ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan menjadi jelas. Jadi apa yang dilakukan orang-orang tua kita itu berdasar, dan dengan ini berharap jangan mudah memusyrikkan orang lain karena dalil-dalil itu banyak. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.